Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamega Grace Endika dari Epidemiologi Reguler Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungal dan rickettsia zoonosis. Yang pertama ada fungal zoonosis. Di sini saya mengambil contoh penyakit sporotrichosis. Sporotrichosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur yang disebut sporotric. Sporotrichosis juga dikenal sebagai penyakit mawar tukang kebun. Jamur ini hidup di seluruh dunia, di tanah dan di tanaman seperti sphagnum moss, semak mawar, jerami, dan kucing. Orang terkena sporotrichosis dengan melakukan kontak dengan spora jamur di lingkungan. Jamur mikroskopis dapat memasuki kulit melalui luka kecil atau goresan. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, menghirup jamur dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Jenis sporotrichosis yang ditemukan di Amerika Utara tidak menular dan tidak dapat menyebar dari orang ke orang. Sporotrik tumbuh di lingkungan pada suhu 22 derajat hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan 90%. Sporotrik dapat tumbuh dengan baik dengan membutuhkan tanah yang kaya akan selulosa, suhu sekitar 30 derajat Celcius, pH antara 3,5 dan 9,4 dengan kelembapan tinggi. Hanya jenis sporotrichosis yang disebabkan oleh Sporotrichs brasiliensis menyebar melalui goresan atau gigitan hewan, terutama kucing. Berikut merupakan peta persebaran Sporotrichs. Sporotrichs brasiliensis hanya tersebar di negara Brasil. Untuk negara-negara lain, Sporotrichs yang tersebar itu ditemui pada tumbuhan seperti tadi semak mawar atau tanah gitu. Jadi yang disebarkan oleh hewan itu hanya ditemui di Brasil. Hingga kasus tertingginya case report orang yang terkena sporotrichosis itu hanya di Brasil. Nah, jenis sporotrichosis itu ada 3, yaitu sporotrichosis kulit, sporotrichosis paru-paru, dan sporotrichosis disseminata. Sporotrichosis kulit adalah bentuk infeksi yang paling umum. Nah, ini biasanya terjadi pada tangan atau lengan seseorang yang setelah menyentuh bahan tanaman atau hewan yang terkontaminasi. Sporotrichosis paru ini jarang terjadi, tetapi dapat terjadi setelah seseorang menghirup spora jamur di lingkungan. Sporotrichosis disseminata terjadi ketika infeksi menyebar ke bagian lain dari tubuh seperti tulang, sendi, atau sistem saraf pusat. Bentuk sporotrichosis ini biasanya menyerang orang dengan masalah kesehatan atau yang sedang meminum obat yang menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit, seperti orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Selanjutnya, bagaimana orang mendapatkan sporotrichosis yang berhubungan dengan kucing? Nah, Sporotrichs brasiliensis dapat menyebar langsung dari hewan yang terinfeksi ke seseorang atau hewan lain yang membuatnya sakit dengan sporotrichosis. Orang biasanya mendapat sporotrichosis yang disebabkan oleh Sporotrichs brasiliensis dari gigitan hewan atau goresan kucing yang terinfeksi Sporotrichs brasiliensis. Spesies Sporotrichs lain jarang menyebar melalui kontak hewan. Ketika orang mendapat infeksi Sporotrichs brasiliensis dari kucing, gejalanya mirip atau lebih parah daripada sporotrichosis yang disebabkan oleh spesies Sporotrichs lainnya. Selanjutnya ada Sporotrichs brasiliensis pada kucing. Kucing dengan
sporotrikosis sering memiliki lesi di wajah mereka. Paling sering itu terjadi di sekitar hidung. Nah, lesi ini berkembang dari luka yang terjadi selama perkelahian dengan kucing yang terinfeksi. Kucing menjilati luka yang terinfeksi pada bagian lain dari tubuh mereka juga dapat memindahkan jamur ke wajah atau ke mulut mereka. Kucing juga bisa memindahkan jamur ke cakar dan mulut mereka setelah menjilati infeksi luka. Nah, infeksi sporotrikosis seringkali sulit diobati dengan selanjutnya ada epidemiologi. Di sini tetap ya, kasus tertinggi itu ditemui di Brasil. Bahkan kasus ini ditemui sebelum tahun 1990 hingga tahun 2016. Nah, di tahun 2001 hingga 2016 ini kasus menyebar dengan banyak, bahkan menjadi daerah Brasil merupakan daerah epidemik dari sporotrikosis. Dari yang awalnya hanya satu daerah saja di Brasil yang terkena, hingga sekarang 4 bagian daerah Brasil itu terkena sporotrikosis. Nah, sporotrikosis yang ada di Asia itu hanya terjadi di Malaysia. Di situ terdapat 12 kasus penularan zoonosis terkait dengan kucing dilaporkan antara 1990 dan 2010. Dan 5 dari mereka dari wabah kecil. Baru-baru ini 18 isolat klinis dari kucing di Malaysia diidentifikasi sebagai Sporotrich kenki, agen penyebab yang berlaku dari sporotrikosis kucing di negara ini. Di India juga ada 1 kasus penularan zoonosis dilaporkan pada tahun 2009 dan sampel dari pasien atau kucingnya positif untuk Sporotrich kenki. Selanjutnya ada gejala sporotrikosis pada manusia. Nah, ini yang ditemui di kulit. Jadi benjolan kecil tanpa rasa sakit yang berkembang 1-12 minggu setelah jamur masuk melalui luka di kulit. Benjolan dapat berwarna merah muda atau ungu dan biasanya muncul di jari tangan atau lengan tempat goresan atau gigitan terjadi. Benjolan itu pada akhirnya akan tumbuh lebih besar dan dapat terlihat seperti luka terbuka yang sangat lambat sembuh. Lalu benjolan atau luka bertambah dengan muncul kemudian di dekat yang asli, jadi menyebar di daerah yang terkena gigitan tadi. Lalu gejala sporotrikosis pada manusia di daerah mata. Nah, gejala dapat termasuk kemerahan pada mata atau kemerahan dan pembekakan kelopak mata, nyeri mata, dan kemungkinan perubahan penglihatan. Nah, sporotrikosis di paru-paru yang jarang terjadi itu gejalanya meliputi batuk, sesak nafas, sakit kepala, dan demam. Sporotrikosis disseminata terjadi ketika infeksi ke bagian lain tubuh seperti tulang, sendi, dan sistem saraf. Lalu ada cara diagnosisnya. Sporotrikosis terkadang dapat didiagnosis dengan mengambil swab atau gesek kulit yang sakit dan melihatnya di bawah mikroskop. Namun, penyedia layanan kesehatan juga mungkin perlu mengambil sampel jaringan kecil
atau biopsi dari area tubuh yang terinfeksi. Sampel itu dikirim ke laboratorium untuk dites. Biasanya menggunakan cara kultur jamur untuk mencari tahu apakah penyakitnya itu apa penyebab dari infeksi. Tes darah juga dapat digunakan untuk membantu pendiagnosis. Lalu ada pengobatan. Sebagian besar kasus porotrikosis melibatkan kulit atau jaringan di bawahnya kulit. Infeksi ini harus diobati dengan anti jamur berdasarkan resep obat selama beberapa bulan. Jika menderita sporotrikosis parah yang menyerang paru-paru, tulang sendi, atau sistem saraf pusat, dapat diberi obat amphotericin B intravena yang diberikan melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahan yang pertama yang dapat dilakukan itu berhati-hati saat memegang kucing, terutama di daerah Brasil atau di seluruh dunia. Terutama yang muncul tanda-tanda sakit. Jadi seperti tadi kucing yang ditemukan lesi pada muka, hidung, mulut, dan tubuh lainnya. Lalu berhati-hati dengan binatang asing. Dan yang terakhir membatasi kontak antara kucing domestik dan liar. Nah, kita berlanjut ke penyakit yang kedua, yaitu penyakit rickettsia zoonosis. Nah, di rickettsia zoonosis saya mengambil contoh Ehrlichiosis. Nah, Ehrlichiosis adalah infeksi yang bersifat zoonosis, dapat menyerang hewan dan manusia yang dapat ditularkan oleh hewan caplak. Ehrlichiosis merupakan penyakit penting pada anjing yang disebabkan oleh bakteri intraseluler gram-negatif dari genus Ehrlichia yang termasuk dalam famili Anaplasmataceae. Spesies penting dari genus Ehrlichia adalah Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingi, dan Ehrlichia caveensis. Selanjutnya ada patogenesis. Ehrlichiae adalah bakteri intraseluler obligat yang menyerang sel darah putih, fitur yang bahkan lebih khusus pada tingkat spesies. Berikut merupakan Ehrlichia canis menginfeksi monosit dan limfosit anjing, tetapi jarang menginfeksi neutrofil. Lalu ada Ehrlichia ewingi menginfeksi granulosit taring. Selanjutnya ada Ehrlichia caveensis menginfeksi terutama monosit dan makrofag. Jadi gambaran penularannya itu seperti ini. Jadi dari bakteri tadi ditemukan bisa dari anjing, disebarkannya melalui caplak. Patogenesisnya lanjutan dari tadi ya. Tubuh dasar adalah tahap infektif dan memasuki monosit atau jenis leukosit lainnya dengan fagositosis. Badan-badan dasar adalah Ehrlichia individu berdiameter sekitar 1 mikrometer dan biasanya berbentuk kokoid atau elipsoid. Begitu mereka ditangkap di dalam fagosom, patogen bereplikasi dengan membelah biner, membentuk kelompok tubuh unsur padat yang disebut sebagai tubuh awal atau tubuh dasar tadi. Pertumbuhan dan replikasi tambahan mengarah pada pembentukan morula, konfigurasi yang melambangkan genus. Pecahnya sel inang melepaskan tubuh-tubuh elementer untuk menginfeksi sel-sel baru. Organisme secara progresif membelah dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sel monokuler. Pada tahap selanjutnya, trombositopenia dan akhirnya kerusakan sumsum tulang belakang yang irreversibel diamati.
Lalu ada epidemiologi dari erlisiosis. Kasus pada manusia pertama kali dilaporkan pada pertengahan tahun 1980-an. Kejadian penyakit pada hewan banyak ditemukan menyerang pada hewan liar dan domestik, terutama dari jenis kanin. Erlisiosis paling sering ditemukan dari Amerika Serikat bagian tenggara dan selatan hingga tengah, dari pantai timur yang memanjang ke arah barat hingga Texas. Area tempat sebagian besar kasus dilaporkan berkaitan dengan distribusi geografis caplak Lone Star atau Amblyomma americanum yang dikaitkan dengan transmisi Ehrlichia cravenensis dan Ehrlichia ewingi. 3 negara bagian yaitu Oklahoma, Missouri, dan Arkansas merupakan 35% dari semua infeksi Ehrlichia cravenensis yang dilaporkan. Sejak tahun 2009, lebih dari 115 kasus Ehrlichiosis yang disebabkan oleh Ehrlichia muris eaclarensis telah diidentifikasi pada pasien di Upper Midwest. Caplak yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan subspesies dari Ehrlichia ini selain dari Amblyomma americanum juga Ixodes specularis, dan presentasi klinis umumnya mirip dengan yang terkait dengan infeksi yang disebabkan oleh Ehrlichia cravenensis dan Ehrlichia ewingi. Selanjutnya ada gejala. Gejala ini yang pertama ditemui yaitu demam menggigil, sakit kepala, rasa tidak enak, nyeri otot, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan anoreksia, status mental yang berubah, ruam. Masa inkubasi penyakit erlisiosis adalah 7 hingga 21 hari. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosisnya dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah. Deteksi dengan metode polymerase chain reaction atau PCR lebih berguna dan dapat mendeteksi secara molekuler adanya parasit tersebut. Diagnosis juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan di bawah mikroskopis. Selain itu, ada juga demonstrasi perubahan 4 kali lipat biasanya naik dalam titer antibodi spesifik IgG oleh uji antibodi monocrosensa atau IVA tidak langsung dalam sampel serum berpasangan. Yang terakhir ada pewarnaan imunohistokimia atau IAC organisme dari kulit, jaringan, atau biopsi sumsum tulang. Lalu ada pengobatan penyakit anaplasmosis, erlisiosis, dan rickettsiosis. Kelompok demam tutul dapat diobati dengan doxycycline. Berikut ada kategori umur. Nah, orang dewasa ini menggunakan obat doxycycline dengan dosis 100 mg 2 kali sehari, oral atau 4. Nah, dosis maksimumnya itu ada 100 mg per dosis. Durasinya, pasien harus dirawat setidaknya 3 hari setelah demam mereda dan sampai ada bukti perbaikan klinis. Minimal perawatan adalah 5 hingga 7 hari. Ini untuk dua kategori usia dini. Nah, selanjutnya ada anak-anak dengan berat kurang dari 100 IBS atau berat badannya itu 45,4 kg. Jadi remaja ya. Obatnya tetap menggunakan doxycycline dengan dosis 2,2 mg per kilo
kg per dosis 2 kali sehari oral. Nah, dosis maksimumnya sama 100 mg per dosis. Durasi perawatannya sama seperti yang dewasa tadi. Nah, dosisiklin, chloramphenicol, dan tetrasiklin semuanya itu merupakan obat efektif untuk penyakit erlisiosis. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahannya itu karena belum terdapat vaksin, jadi satu-satunya cara pencegahan yang saat ini dapat dilakukan adalah profilaksis dan kontrol serangga yang menyebabkan erlisiosis, yaitu capak dan kutu. Nah, terima kasih. Tadi merupakan penjelasan mengenai fungal dan rickettsia zoonosis yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.